Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Indah Permata dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mata kuliah Ilmu Politik. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat di dunia saat ini sedang mengalami kepanikan yang luar biasa akibat COVID-19 ini yang telah dinyatakan pandemi oleh WHO. Kemudian sejak pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 lalu, virus corona ini sudah menyebar ke puluhan ribu bahkan mungkin jutaan orang dan menyebar ke lebih dari 200 negara tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah sudah menetapkan pandemi virus corona ini sebagai bencana nasional non-alam. Penetapan status kebencanaan itu seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif virus corona di Indonesia yang makin bertambah dari hari ke hari. Sebagai bencana non-alam diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk menangani virus corona ini. Apabila dilihat dari sebaran pandemi virus corona ini sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pemerintah selaku pihak yang paling bertanggung jawab atas kesehatan rakyatnya tidak henti-hentinya untuk memberikan informasi, edukasi, bahkan motivasi guna menghadapi virus corona ini agar tidak memperluas dan memperparah keadaan. Demikian halnya peran media massa sebagai agen informasi yang tak henti-hentinya memberikan informasi terkait pandemi virus corona yang melanda dunia saat ini. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih paham akan perkembangan virus corona ini yang makin mengganas sekian harinya merenggut jiwa manusia. Bahkan, sudah banyak media yang ikut menghimpun dana guna untuk membantu masyarakat, juga rumah sakit yang memerlukan banyak biaya saat ini. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah peran besar TNI dan Polri yang bekerja penuh semangat ikut aktif dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Mereka bekerja bahu-membahu, siang malam, terjun di tengah-tengah masyarakat guna melawan pandemi virus corona ini. Bahkan yang perlu kita apresiasi adalah para dokter dan para tenaga medis yang membantu menyelamatkan nyawa para korban virus corona ini. Bahkan tak sedikit dari para dokter dan tenaga medis yang meninggal dunia akibat pandemi virus ini. Jika membayangkan di tahun ini tidak ada pandemi virus corona, mungkin tahun ini bisa dikatakan sebagai tahun politik, di mana akan diadakan pilkada serentak di 270 daerah pemilihan. Masuki masa kampanye yang ingat-ingat dengan banyaknya perang poster antar kandidat. Musim kampanye sebelum-sebelumnya ada yang gratis, tapi bukan bantuan melainkan dukungan politik untuk para kandidat. Begitu hebatnya mesin politik memainkan suasana, seketika orang-orang di kampung dibikin heboh karena kedatangan tim sukses untuk bagi-bagi sembako. Isinya pun lumayan untuk menghemat ongkos bulanan seperti gula, minyak, beras, dan lain-lain. Dan tak lupa juga untuk membagikan kaos gratis bergambar dan bernomor urut pasangan calon yang berjanji akan menyejahterakan rakyat. Saat itulah partai politik berubah wujud bagaikan dewa penyelamat yang datang dari elit partai yang membawa semboyan untuk kesejahteraan rakyat. Tentu hal ini hanya terjadi pada masa kampanye. Namun dalam kondisi genting saat sekarang ini, rakyat butuh orang-orang yang dahulunya mengobrol janji kesejahteraan, sekarang hilang banyak entah kemana. Terlepas dari persoalan politisasi, mestinya ada sikap kepedulian kepada rakyat yang sedang mengalami kengerian menghadapi pandemi virus corona ini. Di saat rakyat gamang akan kelangkaan masker dan cairan pembersih tangan, politikus malah sibuk mencari kesalahan para pejabat, menteri, bahkan presiden hingga perang tagar di Twitter. Saat rakyat butuh masker, tidak mungkin akan sepenuhnya bergantung kepada pemerintah yang sibuk menangani pandemi ini.
Setidaknya ada kesadaran dari politikus untuk membantu sedikit meringankan beban penderitaan rakyat. Bahkan sampai saat sekarang ini sulit ditemukan partai politik yang membagi-bagikan masker atau cairan pembersih tangan. Namun, apalah daya. Beginilah wajah politik kita yang sebenarnya yang sangat berbeda ketika pada musim kampanye atau musim politik. Dalam kondisi serba tidak karuan saat sekarang ini, justru organisasi yang notabene dekat dengan masyarakat tidak menunjukkan eksistensinya. Lain halnya pada saat masa kampanye. Semua bisa diberikan, selama itu dipandang sebagai sarana memikat hati rakyat untuk pendulang dukungan. Lebih ironisnya lagi, ada beberapa menteri yang perlu dikritik karena membahas partai politik saat jam kerja. Ironisnya, para menteri-menteri ini membahas kepentingan partai politik itu sendiri di tengah pandemi virus corona ini. Secara garis besar, partai politik adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan pada segmen demokrasi dan politik yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Pun faktanya, partai politik justru malah sibuk memikirkan nasib pemilihan kepala daerah di tengah pandemi virus corona ini. Bila kita berpikir secara oportunis dan praktis, dan parpol mau bagi-bagi masker, cairan pembersih tangan, atau alat perlindungan diri, itu sangat menguntungkan bagi parpol sendiri dan mendapat kepercayaan di hati rakyat, mengingat kondisi pandemi ini belum bisa diprediksi kapan berakhirnya. Bayangkan jika semua partai politik berlomba-lomba untuk membagikan masker, cairan pembersih tangan, alat perlindungan diri, sembako, dan lain-lain sebagainya di tengah pandemi virus corona ini kepada rakyat, maka sisi keuntungannya adalah menjaga hasrat rakyat berpolitik agar tetap stabil. Maka dari itu, partai politik akan lebih dikenal oleh rakyat karena kepeduliannya bukan hanya pada saat masa-masa kampanye. Tengah terus bertambahnya pasien positif virus corona di Indonesia, banyak juga ditemukan kabar palsu atau hoax tentang virus corona tersebut yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Juru bicara WHO, Fadila Cheib, menyarankan kepada seluruh warga yang ada di dunia untuk mengikuti arahan dari pejabat kesehatan internasional dan menerima informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Untuk mencegah menyebarnya berita hoax tentang virus corona, WHO akan bekerja sama dengan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Pinterest, Tencent, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada kurangnya, mari kita jadikan pelajaran bersama-sama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.